warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya semua agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Pada ketua kelas silakan dimulai. Mulai pelajaran hari ini dengan doa mulai. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelas penerima. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan memetik doa seperti saya. Abdul Ghafar, Atta, di Selinan, Nadia, yang lain semuanya hadir ya. Alhamdulillah semua hadir. Kasih kesehatan kepada kita untuk dapat di ruangan ini dan kita belajar seperti biasa. Dari segi kebersihan, dari segi kerapian saya bagus. Ditingkatkan terus ya dalam proses belajar kita ini ya. Di pertemuan yang kemarin kan masih ingat kan pertemuan yang minggu kemarin, apa yang materi yang kita belajar? Ya, cerpen, masih ingat kan ya? Cerpen, apa itu cerpen? Ya, cerita pendek. Unsur-unsur apa yang ada di dalam cerpen? Ya, ada tema, apa lagi? Ini kalian masih ingat itu materi yang kita pelajari minggu kemarin. Ada 7 unsur intuisi. Materi hari ini juga itu masih membahas tentang cerpen, tapi itu membahas tentang menulis cerpen. Nah, kalau kata-kata menulis cerpen pasti kalian ada pernah melihat atau mendengar, ya kan? Pasti pernah nggak kalian menulis cerpen? Tulis di buku diary. Nah, pasti semua ada nggak yang nggak pernah? Pasti ada semua pernah kan? Nah, kalau buku apa cerita yang paling mudah yang pernah kalian tulis? Kira-kira apa? Pasti kita habis liburan dan seperti kemarin. Habis liburan pasti kita sambil duduk jalan-jalan ya kan? Itu salah satu juga menulis. Ada yang lain? Ada nggak yang lain yang pernah menulis hal-hal yang simpel tentang pengalaman kita kehidupan kita sehari-hari? Contoh di sekolah apa? Ada nggak? Contoh curhat. Nah, salah satu itu atau boleh juga yang lain ya. Kalian pasti ya sekarang kan media juga canggih. Pasti kalian menulis di IG, di status, pasti penuh dengan apa tuh ekor-ekornya kan? Nah, itu kan salah satu kita menulis juga. Cuma sekarang karena udah sudah ditanyakan melalui teknologi, di IG, di apalagi di WA ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ya. Tujuan
Tujuan kompetensi kita hari ini adalah menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pengalaman sehari-hari yang nanti yang kita tuangkan dalam menulis cerpen. Tujuan pembelajaran kita menulis cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari, baik yang dialami sendiri maupun oleh orang lain, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen. Nah, kita unsur-unsur pembangunan cerpen kan kalian sudah tahu apa saja. Nanti waktu kalian menulis, kita tuangkan ke dalam bentuk cerita. Ada tema di situ, ada tokoh, ada pengukuhan, ada alur. Kita tuangkan di dalam cerita yang akan kita tulis nanti. Ya. Dan apa aja boleh, mau pengalaman kita, mau pengalaman orang, atau boleh yang penting menulis, tapi dengan sesimpel mungkin ya, karena kita kan baru paham menulis. Jadi nanti kita belajar di sini gimana cara menulis. Kita tampilkan video pembelajaran tentang satu cerpen. Nanti kalian di dalam video ini kalian amati ya, diamati apa aja nggak unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Jangan lupa ya tulis biar tahu Menggapai mimpi. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja saat dia lulus SMA. Dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Jika kali mimpi yang diinginkannya capai, semua kerja keras yang telah dia lakukan. Tidak lupa dengan berdoa dan bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada yang namanya kerja keras yang sia-sia. Nah, kita udah lihat di pembelajaran ini menulis cerpen. Tapi udah dimodifikasi, udah ada suara, udah ada. Nah, udah sudah kalian amat tadi, sudah mati kan? Pasti udah, ya kan? Mengisahkan apa ini video cerpen ini ya? Apa nih? Misalkan ada seorang gadis yang hidupnya tidak berubah dan berusaha untuk menggapai dunia. Mengisahkan dia. Betul. Ada nggak karakter si tokoh itu apa? Dia bekerja keras dan tidak sombong. Ya, dia karakter dia bekerja keras, karena dia bekerja keras lah. Dia bisa menggapai mimpi, dia pun dia orang yang tidak ada ya. Sebenarnya juga nggak ada berjuang. Gimana latar kalau kita lihat di dalam cerpen ini? Ya, Desa dan sekolah. desa. Ceritakan kenapa? Karena kan menceritakan di mana letak si desa. Lanjut ya. Jadi udah paham ya? Ini udah paham. Ini cara nanti menulis. Nanti ada ini masih penggal aja. Bisa itu ambil ya kalian ada komunikasi. Bagaimana cara menulis dengan karena di dalam menulis tersebut pun tidak boleh memakai bahasa yang baku, harus memakai gaya bahasa bebas. Kenapa harus memakai gaya bahasa bebas? Dia orang menarik, dia orang apa itu namanya tidak bosan membaca cerita kita. Kalau bahasa baku, saya mau gimana orang membaca? Coba kita lihat sekarang kita. Sebenarnya memakai bahasa. Ada yang memakai majas kan? Sama. Ini langkah-langkah dalam menulis cerpen. Ada langkah-langkah dia sebelum kita memang di pertemuan yang kemarin juga kita bahas ini ya. Dan kita bahas apa aja langkah-langkah yang harus kita tulis seperti ini untuk menjadi menulis cerpen. Sebelum kita menyusun cerpen, ada satu ibu kasih nampak. Tadi kan berbentuk video. Nah, ini sekarang berbentuk teks. Tadi ada video, ada teks. Ini bukan ada satu penggalan. Tidak semua, tapi ada
sebagian dari cerpen itu ibu ambil untuk biar bisa kalian lihat seperti ini dari menulis cerpen. Ibu kasih waktu 2 menit aja lihat ada nggak di dalam penulisan ini unsur-unsurnya? Ada kira-kira? Ada kan? Ada. Ada. Apa saja yang ada di dalam penggalan tersebut? Pertama, habis itu kata. Kata di mana? Ya, seorang kecil. Tokohnya siapa? Ya. Habis itu apa lagi di situ? Yang ada? Sifatnya apa? Kalau si dia itu sifatnya apa? Ya, anak yang lemah. Dia berarti penakut ya. Itu berarti kalau Pak Usman apa sifatnya? Apa? Siapa yang terbaik apa jahat di situ? Ya, jahat. Itulah dia salah satu bentuk penggalan cerpen. Nah, seperti ini tadi kita menulis kalian. Jadi kalian tuangkan gerak kata-kata yang kemarin sudah kalian susun rapi-rapi, sudah kalian buat. Lalu disusun seperti ini semua penggalan ya. Nanti diulang pakai bahasa kalian. Udah paham dulu? Yang ini, mengerti? Ya. Kalau udah paham, sekarang kalian bisa duduk berkelompok. Ya, boleh duduk berkelompok. Silakan. Jadi bisa kita kerjakan. Nanti di saat kalian mulai membuat tugas, ada penilaian dari ibu, ada penilaian yang gotong royong, kreatif, analitik di dalam kelompok ibu ya. Jadi tolong bekerja samanya. Silakan mulai mengerjakan tugas.
dibantukan. Coba dibuat kreatif mungkin. Kasih tugas kalian. Tadi kan kita menulis CP, dalam menulis CP itu pasti kan ada kreativitas yang kita buat, ya kan? Kenapa harus membuat kreativitas? Ya, menarik dari kreativitas. Kumpul waktunya ya. Ini sekitar 40 menit. Gimana siap? Semangat. Send the Addy to my phone. I'm
I'm a man, so you're not alone. You can't get home, boy, don't watch his tone. Think you gotta stay, but you don't. You got a man that ain't treating you right, so baby, let me substitute him tonight. Sekitar kurang ya, hubungan diselesaikan. Oh iya, kita presentasi. Oke, semua pasangan, mana? Beres? Ini, dan bisa kita ini kalian, jadi apa boleh kita coba? Oke. Dan yaudah siap sebagai beres. Kita lihat. Ada situ ya. Ya boleh kita lihat. Kita presentasi, kita sedikit dulu bentar ya untuk apa namanya melonggarkan otot, habis itu biasa sekali kita ya. Jadi semuanya masing-masing yang penting biar kita yang presentasi. Oke, dah, udah siap. Hasil dari kelompok kan ada 4. Dilihat dari segi isi ya, nanti ibu nilai dari segi isi dan segi penyajian. Penyajian betul kan? Picture-nya, background-nya kita lihat. Oke, kalau kita lihat dari segi isi
Sudah. Kelompok 2, coba dibaca. Nah, saya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Muhammad Juman akan membacakan cerpen kami. Saya sendiri Rafaela bersama teman saya Nabila Penameka, Diana Nizar, akan membacakan hasil cerpen yang telah dibuat. Yang lain disimak ya. Ada dari yang kami pilih adalah Sel Kita Pulsa. Rasanya kita pun tidak bersahabat dengan Tuhan ini. Konser musikal sekolah diadakan sebentar lagi. Aku akan berada di kursi depan dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tampil memukau. Tapi sedang kita pun justru putus saat aku sedang berlatih. Aku keluar dari tempat sementara waktu. Dari segi isi kita lihat ya. Kita kan tadi menulis cerpen dengan pengalaman sendiri boleh, pengalaman orang lain pun boleh, tapi harus memperhatikan unsur intrisi di dalamnya. Dan kalau menurut kalian ada nggak yang sudah dibacakan unsur intrisinya? Ada Rifa? Ada. Apa aja yang ada? Ada tokohnya, ada tempatnya ada, ya. Apalagi yang ada? Karakternya? Karakter si tokoh ada juga kan? Ya. Berarti dari kelompok alumni ada? Apa dia ada berbicara ke belakang atau ke depan terus? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat dari isi dari cerpen tersebut ada mencakup di dalam unsur ini. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah bisa duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada yang menambahkan lagi? Ada sebetulnya? Saya mau dikasih apa yang kasih? Ya. Kalau misalnya menunjukkan dari mana dalam menunjukkan ini menggambarkan siklus konten dalam cerpen. Ya, kalau kita lihat dalam istilah tema sudah bagus, dalam mengembangkan dalam tegak, karangan pun sudah bagus dan mengembangkan ke dalam bentuk cerpen ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan kalau di bilang ada penilaian dari kelompok, ada dari segi isi dan segi penampilan. Kalau dari segi isi, kelompok ini sudah bagus. Kelompok yang kalau dilihat dari segi penampilan, yang mana-mana kira-kira yang kita lihat? Ya boleh kalau juga ya, tapi yang paling kalau dilihat ini sangat ingin dibaca yang mana? Ya. Sehingga sebetulnya bagi kelompok dan sebelum pembelajaran kita berakhir, itu mau bagi soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini ada bentuk kerja. Ada sekitar, cuma kalian kedua yang pilih ya, yang mana, apa A, apa B, apa C. Pilih jangan lupa. Kalau sudah, kami hitung sudah. Nah, sekarang itu mau tanya, bagaimana perasaan kalian ini sesudah mengikuti pembelajaran? Sini kan ada dua
kita. Saya, Bu. Ya. Kesimpulan yang saya dapat adalah sudah mengetahui langkah-langkah dalam menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunan. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah sudah dengan menulis cerpen itu kita sudah mengikuti langkah-langkah dalam unsur membangun di dalam cerpen selanjutnya. Jadi setiap yang kita tuangkan di dalam cerpen yang tulis, soalnya mengisi di dalam cerpen. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ke depan, pertemuan kita akan mempelajari tentang tes kita ya. Nanti kalian masing-masing belajar di rumah, pahami apa aja yang terdapat di dalam kita. Ya, itu kita itu masuk kita belajar sama-sama, kita lebih mudah paham materi kita. Nah, sekarang masuk ke kelas bisa berdoa sebelum kita mengakhiri. Guru kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, yang lainnya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa